ada sukacita Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Yes. Kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan terus mengikuti saudara dan saya, karena Dia sungguh mengasihi kita. Dia telah mati bagi kita, bukti kasih yang sempurna untuk saudara dan saya. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, kalau pagi hari ini kami boleh hadir di rumah Tuhan, di tempat ini. Kami percaya bukan kekuatan kami Tuhan, tetapi kasih Tuhan menuntun kami ke tempat ini. Untuk kami bersyukur atas kemenangan yang telah Kau berikan bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan saat ini Tuhan, dalam pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, biarlah kami membawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagimu Tuhan, atas kuasa kebaikan-Mu Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kekuatan, kesehatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah kami mau pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan.
banyak Tuhan. Kami mau bersorak bagimu lebih lagi Tuhan. Kami mau bertepuk tangan. Kami mau bersuka cita. Kemenangan bagi kami. Kemenangan atas masalah kami. Kemenangan atas penyakit kami. Atas segala sesuatu yang akan kayu salib. Dan kami mau meninggalkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin.
Lebih lagi Engkau bertata di setiap hati kami. Tiada satu kami yang terlewatkan Tuhan. Semua kami mengalami kasih Tuhan. Kami semua diberkati Tuhan. Kami semua dilamat Tuhan. Karena kami menyembah-Mu Allah yang hidup. Karena kami menyembah-Mu Allah yang berkuasa. Allah yang memberkati kami limpah dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, hati kami yang bernyanyi, roh kami yang mengagungkan Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Engkau mengenal penyembahan kami, Engkau mengenal persembahan kami, dan Engkau disenangkan Tuhan. Itulah kerinduan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan.
sebagaimana kami ada sampai di saat ini. Terima kasih Tuhan, puji-pujian kami kiranya menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini lewat lawatan kasih-Mu, kami akan mendengarkan berita firman Tuhan yang datang dari Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap kata, kalimat yang keluar dari hamba-Mu itu berasal dari Tuhan. Agar firman Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami, menjadi kekuatan, menjadi pegangan, menjadi sukacita. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami dimampukan untuk dapat melakukan firman-Mu. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, kuasa si jahat iblis yang akan menggoda dan mengambil alih perhatian kami ketika firman Tuhan disampaikan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menghalau segala kuasa-kuasa itu. Biarlah kuasa Tuhan sendiri yang akan nyata dan berkata-kata lewat hamba-Mu. Terpuji nama Tuhan, kami sambut pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari ini tentunya ketika kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan adalah betul-betul kerinduan hati kita untuk menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pembacaan dan perenungan kita di pagi ini, Minggu tanggal 11 September 2022. Firman Tuhan saya pilih dalam kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-11. Kitab Roma pasalnya yang ke-11 yang menjadi pembacaan ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Bagi kita yang rindu membaca firman Tuhan, kita akan membaca secara berbalas-balasan. Saya dan kaum saya yang wanita boleh membaca setiap ayat yang ganjil ya. Nanti kaum pria yang merasa kaum pria ya membaca setiap ayat yang ya genap, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Baik, kita mulai, kita membaca firman Tuhan di bawah perikop sisa Israel. Ayat 1, kaum wanita. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengandungkan Israel kepada Allah? Ayat 3. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal satu saksi sah menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan bahkan asalnya. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Sebagaimana tertulis, Allah membuat mereka di dunia, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mereka menjelar, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah untuk mereka terus-menerus menghukum. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia Bapak Ibu Saudara yang terus setia membaca firman-Nya, menyimpan dalam hati. Lebih berbahagia ketika kita dapat melakukannya. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Ya, kita diberkati Tuhan sampai hari ini. Dan pertama-tama, saya pertama kali di sini, dan saya pertama-tama mau menyampaikan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang telah menghantar saya
ada di tempat ini berbagi dengan Bapak Ibu saudara-saudara. Yang kedua bagi hambanya Bapak Tony Sampara yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk boleh melayani di tempat ini. Itu semua karena gerakan Roh Kudus Bapak ya. Kita boleh berjumpa dalam persekutuan di saat ini. Mungkin sekedar saya sedikit memperkenalkan supaya nanti ketika Bapak Ibu ketemu saya kenal, toh? Orang Manado bilang kalau nyandak kenal, nyandak saya, ya. Ya, jadi saya pribadi saya nama Neti Novi Sumakut. Ya, kalau Sumakut itu asal dari Minahasa, Manado. Orang biasa kenal Manado. Padahal Manado itu luas, ya. Tapi ya supaya gampang Manado lah, ya. Jadi saya dari Manado, ya suami juga di pinggir Manado. Kalau tahu orang Sangir, nah dia di pinggir naik kapal. Berapa jam baru sampai di kampung suami saya. Nah saya dikaruniai 4 orang anak, melebihi KB. Tidak apa-apa ya. Puji Tuhan, anak-anak saya semua sudah dewasa, sudah kerja. Yang bungsu sudah kerja, semua sudah kerja. Cuma saya belum punya cucu. Sekiranya ada yang mau jadi ya pasangan anak-anak saya boleh. Karena anak saya 3 laki-laki, ya 1 perempuan, ya, ya. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu keseharian saya memang di kantor agama sini kabupaten depan puskesmas ya. Ya saya di situ sebagai kepala seksi urusan agama Kristen yang memang hari-harinya saya mengurus gereja. Ya, jadi ada 31 denominasi gereja yang sudah terdaftar dan masih ada sekitar 12 atau 10 yang belum terdaftar. Artinya masih pelayanan tapi belum direkomendasikan karena masih belum memenuhi syarat. Sesuai dengan peraturan pemerintah ya. Kalau ketentuan Tuhan semua sudah punya syarat. Amin. Tapi pemerintah ini banyak sekali aturannya. Jadi yang belum memenuhi syarat belum direkomendasikan. Nah, jadi saya ada sebagai tim kerja atau mitra kerja gereja-gereja. Ya, jadi bukan gereja ini gedung ini, ya, tapi hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam gereja itu, termasuk Bapak Tony Sampara. Dan saya juga membawahi 200 penyuluh. 200 penyuluh ini hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, kami rekrut ya untuk menjadi mitra kita, ya, walaupun cuma ada honor sedikit, tiap bulan hanya sedikit. Ya, termasuk Pak Tony, minta maaf kalau honor yang diberikan kementerian itu tidak cukup, mungkin mau beli ya, tapi ya bersyukur pemerintah masih memperhatikan penyuluh yang ada. Nah sehingga lewat itulah Pak Tony mengenal saya ya. Jadi Bapak meminta saya, Ibu kalau ada waktu ya, Ibu punya waktu bisa berbagi dengan kami. Saya bilang dengan senang hati ya. Untuk ya sebagai pelayan ya, saya juga sebagai pelayan firman di GKI Efrata Wosi, tahu ya, di Jalan Pertanian Wosi ya. Memang saya dari 87 sudah pelayan firman sampai sudah mau pensiun ini Pak Tony ya. Tahun depan saya sudah pensiun di kantor, tapi untuk Tuhan tidak ada pensiun ya, nanti saya mati baru pensiun. Ya, jadi terima kasih. Mungkin itu sekedar dari perkenalan singkat saya di pagi hari ini, dan saya ingin berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudara-saudara ya. Boleh? Baik Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang kita ambil, yang saya pilih, memang ini menjadi tema GKI Bapak. Menjadi tema GKI, jadi kami punya pembacaan itu sudah dari sinode diturunkan 1 tahun. Jadi tinggal kita melihat pembacaan setiap minggu ya. Jadi itu saja 1 minggu itu disampaikan terus. Ya, jadi daripada saya ambil dari lain, ya toh, karena sore juga saya pimpin di GKI sebentar sore. Jadi supaya firman ini tidak hilang. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terima kasih kesempatan ini, dan saya sudah berbincang dengan Pak Tony ya, situasi kondisi di jemaat ini ya, dan saya sangat bersyukur karena tentunya yang paling penting di sini yang saya mau katakan bukan gedung gereja yang kita lihat, tetapi bagaimana pembinaan ya jiwa kita, rohani kita untuk mau mendapatkan kehidupan dengan Tuhan ya.
Itu yang kita cari di dunia ini. Apa yang kita cari? Tidak ada. Saudara berjuang keras untuk dunia ini, untuk ekonomi, untuk uang dan sebagainya, semua akan sia-sia pada akhirnya. Karena ketika saudara dipanggil Tuhan, tidak ada yang dibawa. Tidak ada. Yang tinggal apa? Yang tinggal pada kita apa? Iman. Iman inilah yang akan kita bawa, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, mana yang lebih enak? Dipilih atau memilih? Hah? Dipilih ya. Karena memilih itu susah sekali, Bu ya. Yang mana ya? Aduh, kriterianya ini tidak, menurut saya tidak bisa ya. Tapi orang lain bilang, bisa dia. Jadi untuk memilih itu agak susah ya. Tapi dipilih itu menjadi suatu kebanggaan. Ya. Ketika saudara dipilih Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, orang percaya, ya, kita memiliki satu kebanggaan yang luar biasa, saudara. Wah, senang sekali kita dipilih di antara sekian banyak orang di dunia ini, saudara. Saudara dan saya itu dipilih untuk menjadi bagian dari kehidupan bersama-sama dengan Tuhan di kerajaannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus kepada jemaat di Roma, ya, dia katakan seperti ini. Kenapa saudara dia katakan pada ayat 1 begini? Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Saudara, Paulus ini, ya, dia mau mengajar orang-orang Yahudi yang ada di Roma, ya, untuk mau melihat bahwa orang Israel ini tidak semua ditolak Tuhan. Kenapa Paulus sampaikan seperti itu? Karena memang saudara dari awal orang-orang Israel ini kan pemberontak, tuh, melawan, ya, berkali-kali mereka menduka citakan hati Tuhan, berkali-kali mereka dihukum Tuhan, ya. Bahkan sampai pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara, masih banyak orang Israel, suku Yahudi yang belum menerima Kristus. Ya, ini kita garis bawahi. Belum semua kita bilang, oh Israel sudah orang Kristen semua. Tidak, saudara. Ya, 20% baru orang yang percaya kepada Yesus di Israel. Itu baru 20%. Ya, berarti masih banyak apa? Orang Yahudi yang belajar hukum Taurat. Ya, hari-hari mereka belajar hukum Taurat. Tapi untuk mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Mesias yang diutus, mereka tidak percaya itu. Mereka tidak percaya. Banyak hal yang membuat mereka tidak percaya. Loh, kok dia jadi Mesias, jadi utusan Allah? Siapa dia? Kan begitu. Dia hanya anak Yusuf tukang kayu. Kan memang susah ya kalau kita jadi pelayan di antara yang so kenal, toh Pak Tony. Siapa dia? Dulu dia pemabuk, ya. Orang tidak mau dengar, saudara. Mereka tidak tahu bahwa orang yang pemabuk itulah yang diubahkan Tuhan, ya, sehingga dia menjadi hamba Tuhan, ya. Tapi kita selalu melihat latar belakang, ya. Sama dengan ketika orang-orang pada saat itu menganggap orang Israel, ya, mereka siapa? Bahkan orang Israel bilang, Yesus itu siapa? Sehingga mereka belum menerima dia sebagai juru selamat, ya. Tetapi apakah saudara-saudara, padahal kita tahu bahwa umat Israel ini kan bangsa pilihan Allah, toh. Kita kenal Israel, di mana-mana orang tahu bahwa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Benar. Secara bangsa mereka adalah bangsa pilihan. Tetapi secara iman, ya, mereka bukanlah umat keseluruhan yang percaya kepada Tuhan. Artinya begini, tidak semua orang Israel, saudara, diselamatkan. Ya. Orang yang menerima, bagi mereka yang menerima Kristus yang telah mati dan bangkit, yang percaya, mereka yang diselamatkan. Ya, tapi saya katakan tadi, Paulus bilang, apakah semua orang Israel akan ditolak? Tuhan bilang, oh tidak. Mereka yang percaya itu akan kuselamatkan. Mereka yang mengaku, ya, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam iman mereka, ya, mereka itulah yang akan menerima kasih karunia keselamatan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahkan Paulus bilang, kalau mau dilihat saya ini, Paulus, ya, dia bilang, kalau mau lihat saya ini, siapa sih saya? Saya memang orang Yahudi asli, keturunan Abraham, suku Benyamin. Saya ini seorang pembunuh, pemberontak,
Apakah lalu Tuhan menolak saya? Kan tidak. Ya, justru Allah memanggil dia, Yesus memanggil dia untuk apa? Menjadi hambanya, ya, menjadi pelayannya. Makanya kita menerimanya. Kita bagian dari orang-orang kasih karunia Allah. Saudara, bagi Tuhan atau bagi siapa? Kalau dilihat dalam kehidupan dan diri kita, siapa kita ini? Aduh, manusia yang paling banyak dosa, ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, saudara, ya, kita diselamatkan. Asalkan kita mau menerimanya, percaya kepadanya, ya. Selama kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak mau menerimanya, maka keselamatan itu tidak menjadi bagian kita, ya. Lalu menjadi pertanyaan begini, Bapak Ibu Saudara, bisakah Ibu Pendeta saya ini kan rajin gereja, ya, rajin memberi persembahan. Apakah saya sudah menjadi orang yang memiliki kriteria untuk mau hidup, mendapatkan kehidupan yang biasa kita sebut sorga itu, atau langit baru, bumi yang baru, ya? Orang Kristen, saudara, kadangkali bangga dan cukup, dia berkata cukup ketika saya percaya bahwa Yesus itu sudah mati untuk saya, ya? Apakah kita hanya sekedar, pikiran kita hanya sekedar bahwa kita ini yang penting so percaya Tuhan, sekedar segitu kan? Saudara, ketika kita menjadi orang pilihan Allah, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tanggung jawab. Bukan hanya kita sebagai pemberita firman, tapi jemaat juga, anggota jemaat ada tanggung jawab, ya. Ibu, tanggung jawab seperti apa? Ketika kita dipilih, saudara, oleh Tuhan menjadi, ya, ahli waris kerajaan Allah, menjadi mitra Allah di dunia ini, ada tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan, yaitu apa? Memberitakan Injil. Memberitakan Injil ini susah sekali. Orang bilang, aduh, saya tidak sekolah di teologi ya, Ibu, ya. Kadang-kadang, aduh Ibu, saya tidak tahu berkhotbah. Banyak sekali orang Kristen begitu, Pak Tom. Setelah disuruh berdoa, pimpin doa, dia bilang, aduh, suruh yang sama sudah, saya tidak, ya, saya tidak, selama ini tidak pernah berdoa. Orang Kristen loh, saudara, ya. Apakah doa kita seperti saudara-saudara kita lain harus dibaca? Kita kan percaya Roh Kudus lah yang menuntun kita, kan? Ya. Jadi artinya bahwa tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita adalah melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil. Lewat apa, saudara? Hidup kita. Hidup. Ini penting sekali untuk hidup ini. Tubuh ini penting sekali, saudara. Karena ini adalah milik Tuhan dan Allah ada di dalam diri kita. Karena itu saya katakan, apakah semua orang Kristen masuk surga? Tidak. Kalau dia pakai dia diri hanya penuh dengan apa? Hanya penuh dengan kejahatan, dosa yang tidak berubah dan tidak bertobat. Ketika dia Tuhan panggil, dia tidak akan mendapatkan surga itu. Jadi jangan bangga, Bapak Ibu Saudara, saya ini sudah percaya Tuhan, tapi akhir hidup saudara tidak mencerminkan, menyatakan akan kasih Tuhan dalam hidup saudara lewat sikap hidup kita. Kalau orang Kristen masih suka maki sesamanya, ya, kebun binatang keluar tiap hari, apakah ini syarat, ya, yang diberikan Tuhan untuk kita mendapatkan, ya, keselamatan yang kekal bersama Tuhan? Ketika Tuhan memberikan keselamatan karena kasih karunia, keselamatan ini, saudara, harus dikerjakan. Tidak bisa tinggal diam. Tidak cukup bahwa saya sudah menerima kok, Yesus sudah, tidak. Harus dikerjakan. Dikerjakannya di mana, saudara? Nanti kita mati di dunia. Di saat inilah saudara mengerjakan, ya, keselamatan itu, ya, di dalam takut akan Tuhan, ya. Saudara mengerjakannya sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, pemuda-pemudi, pelayan di dalam gereja, siapapun kita, mengerjakan keselamatan sesuai dengan, ya, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi tidak semua, saudara, lalu kita berpikir, gampang-gampang. Kalau mau masuk, saya berapa kali masuk di bupati saja susah sekali. Iya toh? Ketemu pejabat di dunia paling susah.
Lalu orang Kristen bilang, ketemu Tuhan gampang lewat doa. Yo, betul. Kita bangun hubungan dengan Tuhan, aduh sangat mudah ini. Tapi apa cuma cukup kita berdoa? Kalau tidak ada perubahan dari hidup kita, saudara. Tiap hari harus ada perubahan hidup. Ya, hidup ini harus berubah. Itu yang Tuhan mau lihat. Biar banyak, Tuhan tidak lihat banyaknya kamu berdoa. Tuhan mau lihat apakah ada pertumbuhan di dalam setiap persekutuanmu dengan Tuhan. Ada perubahan hidup atau tidak. Jadi pemuda-pemudi Kristen kalau cuma memalukan Tuhan, bikin heboh di mana-mana. Iya toh? Mabuk kiri kanan, bunuh orang kiri kanan, rampok orang, cegat orang di jalan. Apakah ini murid Tuhan? Menjadi murid Tuhan gampang, tetapi menjadi pengikutnya ini menjadi pengikut yang mudah ya, tapi menjadi murid itu susah. Karena menjadi murid harus belajar mengikuti teladan Yesus, ajaran-ajaran Yesus. Ini yang susah. Kau cuma ikut Tuhan ya gampang, tak ikut saja ya. Tapi mau menjadi pelaku, menjadi murid itu susah. Ya, karena kita harus taat pada aturan-aturan yang Tuhan berikan. Ya, itu yang saya katakan tadi. Mau masuk bupati susah, apalagi mau masuk surga. Ada syarat, saudara. Ya, banyak syaratnya. Ya, nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ini bagian dari orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Ya, kita percaya bahwa walaupun Israel sampai saat ini menolak Tuhan, tapi kita ada sisa Israel yang diselamatkan Allah, termasuk saudara dan saya. Iya, ya. Jadi kita puji Tuhan, bersyukur. Tetapi yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara adalah, mari sebagai orang-orang yang telah dipilih Allah, kita diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan, ya, untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Saya selalu katakan kita di bumi ini kan mitra Allah, mitra Tuhan, saudara. Jadi pekerjaan apapun yang kita lakukan ya dalam kitab Roma Pak Pendeta, ya kerjakanlah sebagaimana kita bekerja untuk Tuhan. Ya, kita Kolose, saudara. Artinya apapun pekerjaan yang kita lakukan, ya lakukanlah itu sebagaimana kita lakukan kepada Tuhan. Jadi tidak ada pekerjaan yang kita lakukan supaya orang lain puji kita, ya toh, banggakan kita, hebat dia ya, luar biasa dia kalau pimpin ibadat. Tidak, bukan itu yang kita cari. Tetapi kita sadar bahwa ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, itu kita sudah memuliakan Tuhan. Ya, bekerja untuk Tuhan, saudara. Ya, jadi ibu rumah tangga pun begitu, saudara, sambil cuci piring, ya di dapur, ya bernyanyilah untuk Tuhan. Biar mungkin suami bangun pagi-pagi sudah mulai dengan emosi marah-marah, tapi ketika kita ya menyambutnya sambil cuci piring sambil menyanyi, ya glory, haleluya, pasti ya segala ya emosi, amarah, ya itu bisa hilang. Coba saudara praktekkan sambil goreng kangkung, ya tumis kangkung, ya sambil korek-korek menyanyi untuk Tuhan. Saya Bapak Ibu Saudara, saya praktekkan hal ini begini, karena saya di rumah banyak ponakan, banyak orang tinggal di rumah. Dari dulu sampai sekarang ponakan sini berganti. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Iya, Pak Pendeta. Ada yang menyukakan hati, yang tahu ambil hati ya. Ada yang bikin hati jengkel, sakit hati, saudara. Ya, saya punya pengalaman 2 ponakan saya kasih sekolah di Advent di SMA. SMK sudah mau lulus, mau ujian, tiba-tiba hamil. Saudara, saya berjumpa di kepala sekolah dengan air mata. Saya bilang, anak saya 4 tidak pernah saya menghadap ke sekolah karena kelakuan mereka yang buruk. Kamu ponakan-ponakan saya ini, ya, yang taruh orang kotoran di kepala saya, ya, tidak mau dibimbing. Kurang apa? Saya bilang. Pekerjaan pun, saudara, saya mau bilang begini, di rumah karena banyak orang, mereka mau kerja silakan. Kalaupun tidak, saya lihat, piring berantakan kiri kanan. Kalau saya mau emosi, ya toh, melihat itu secara ganas begitu. Banyak orang di rumah ini kok enggak ada yang ini ya. Tapi saya tidak mengambil itu karena akan sakit hati saya. Saya mulai menyanyi, puji Tuhan, dan saya mencuci piring satu persatu. Habis kan? Hilang, saudara. Saya tidak bangka saya punya hati. Iya toh, kalau bangka hati itu cepat tua. Iya. Cepat mati, saudara. Jangan tanya, ini hati ini tempat bendaharaan ya.
yang apa menyimpan segala sesuatu. Jadi kalau mau simpan di hati ini, simpan yang baik, jangan yang busuk. Aduh, karena kalau busuk yang kita simpan, lambat laun kita akan mulai stres, ya, kolesterol naik, asam urat kolesterol timbul dari karena hati, ya. Waduh, hati yang ya naik di kepala, mulai tensi kan, ya. Kalau hari-hari yang kita isi yang busuk, aduh saudara, ya kita tidak umur panjang. Teman saya bersatu teman saya, saudara, dia stres dengan hidupnya, masih muda, orang kaya. Makanya saudara jangan bangga jadi orang kaya, amin. Dan jangan iri hati orang yang kaya. Orang yang kaya belum tentu hidupnya bahagia, ya, belum tentu saudara. Dia memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Bahkan orang kaya itu dia tinggal pikir hari ini berapa yang saya mau cicil di bank, saya mau bayar karyawan berapa, dan saya dia pusing, ya. Lebih baik jadi orang sederhana, makan hari ini besok cari lagi, kan? Tapi hati tentram, ya. Saya punya teman waktu saya ke mana ini, ya, dinas ke Bogor, saudara. Jam istirahat satu teman bilang gini, Net, ayo kita jalan ke teman saya, dia berhasil, dia punya villa di sini. Saya bilang oke. Jam istirahat kita dua naik Grab ke tempat itu di Bogor, ya. Sampai di sana saudara ada suami istri yang duduk di pinggir kolam, sedang menikmati kopi, pisang goreng, ya. Shalom, selamat sore. Shalom. Teman kan saya yang kenal itu. Mana Vina kalau nggak salah, Bu? Vina mana, Bu? Oh, Mbak Vina udah pindah ke Jakarta. Sudah 1 tahun lalu, nggak tetap di sini. Oh, jadi di sini siapa? Ya kami yang menjaga. Oh, nanti kalau ada kebutuhan kami tinggal telepon Ibu Vina. Saudara, saya berpikir begini. Yang enak siapa, ya? Coba, yang senang siapa? Pembantu. Sambil ongkang kaki makan pisang goreng, kopi, anaknya sedang main berenang di kolam. Aduh, Ibu Vina mungkin di Jakarta ada stres pikir, toh. Tiap bulan dia harus biaya itu villa itu, kan. Dia tinggal kirim uang, ini listrik, ini uang apa, ya, bayar ini dan sebagainya. Dia yang stres dan pembantu yang ongkang kaki. Aduh, ya, coba. Iya toh, Ibu, kita pikir, saudara, kita pikir, ya, kita bayangkan kebahagiaan itu dari mana sih? Dari kekayaan, dari villa itu tidak ternyata. Saya merenungkan sepanjang Grab pulang, sedang, ya Tuhan. Itu jadi pembelajaran untuk saya. Terima kasih buat pembelajaran ini, bahwa sesungguhnya belum tentu saya punya berapa rumah, berapa villa, lalu saya hidupnya bahagia, tentram. Tidak, ternyata, ya, tidak seperti itu. Toh juga 2 rumah, tidak mungkin saya tidur 2 rumah 1 kali, kan Bapak? Ya toh, 2 kamar pun belum tentu Bapak Ibu tidur 1 malam di 2 kamar, kan? Kan 1 saja. Artinya Tuhan mau mengajar kita, cukupkan apa yang ada padamu. Ya, ini yang Tuhan mau ajar kita. Jangan kau serahkan di dunia ini. Dunia yang kau injak ini mau habis kok, ya. Orang dari bilang mau ancur, ya. Mau habis ini dunia, sedang jangan kau bangga di dunia ini, mau habis, ya. Baru gempa bumi sedikit saja waktu tsunami di Aceh itu seberapa yang habis, itu baru Tuhan goyang sedikit itu, ya. Kalau Tuhan goyang satu sepenuhnya, habis semua. Apalah yang artinya villa-villa dan sebagainya, ya. Jadi artinya mari Bapak Ibu Saudara, keselamatan sudah Tuhan berikan dengan cuma. Itu yang dikatakan kasih karunia. Kita menerima kasih karunia Tuhan yang tidak layak dilayakkan Tuhan. Siapa kita? Nah mari, ketika kita sudah diberikan dan sudah menerima kasih karunia itu, jangan sia-siakan, ya. Karena kematian tidak bisa melihat orang yang setua. Biasanya orang kalau bicara kematian, Pak bilang, oh Pak Tony sudah putih, sudah lama ini, ya. Kalau di pinggir sana sudah lama, ya. Lalu muda-muda ini bilang, saya masih kuat, masih muda, ya, masih lama Tuhan. Kan Mazmur bilang apa? 70, kalau kuat 80. Hitung-hitung, saya masih lama, masih. Apakah seperti itu? Kematian dia datang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan. Dia tidak bilang ini kok masih remaja, ini kok so tua jadi, tidak, ya. Artinya mau bilang begini, setiap saat hidup kita harus berubah.
Siapa tahu sebentar Tuhan datang, kita belum berubah, kita belum bertobat. Maka langit baru yang Tuhan janjikan tidak akan menjadi bagian kita. Harus ingat itu saudara. Jadi jangan orang bilang ngoyo-ngoyo di dunia ini, masih lama Tuhan, masih panjang saya punya umur. Tidak, ya. Hidup kita ini di hadapan Tuhan sebentar. Tiba-tiba saja ya sudah dipanggil Tuhan. Tapi bukan itu yang dimaksud. Kalaupun Tuhan panggil, hidup kita sudah berkualitas. Remaja pun, tapi selama hidupnya dia sudah hidup takut akan Tuhan, tidak ada masalah. Amin. Ya, daripada orang yang suruh putih tapi hidupnya tidak berbuah, cuma jadi bikin jengkel anak mantu di rumah. Jadi jengkel, bikin anak mantu stres. Kadang mama mantu pemuka saja, ya, tidak ada sukacita. Mau atur terlalu lebih anak mantu, seberbuat sudah bikin sampai, ya, tapi mama mantu tetap saja, ya, karena menganggap sepo anak ini so besar kasih besar, kok yang enak terima DP uang, Iya tuh, kadang-kadang orang tua tuh berpikir, enak sekali saya kasih angkat sepo anak sampai sarjana, kawinin koko, so tidak perhatikan saya, ya. Akhirnya apa, mama mantu mau campur, ya. Kok so tidak pernah kasih lagi mama bagian, dulu kok rajin sekali kirim, sekarang so tidak. Maka ketika anak mantu datang di pemuka sama dengan balaga ya. Ya, sayang. Ya, saya yakin di sini tidak ada ya. Tidak ada, ya. Ya. Jadikan anak mantu itu kita itu mitra kerja. Ya, jangan kasih buka cemberut supaya dia masak, dia cuci piring semua. Iya toh, kotor suka cemberut, dia pikir tidur di atas, dia mulai mengadu di suaminya. Kope mama terlalu sekali, saya sudah bikin ini, mama tidak anggap saya. Lebih baik kau keluar sudah ya, biar sewa rumah peot-peot, yang penting tak ada mama mantu. Ya, ini jadi masalah kan? Bagaimana kau ciptakan kedamaian? Tapi juga ada anak mantu yang hebat, kurang ajar. Bukan cuma orang mantu, ada anak mantu yang bodoh, ya, luar biasa karena dia pemama cerewet di rumah saudara ya. Mama mantunya baru datang dari desa, dia cerewet ini, rumah anak mantunya itu, ya, dia mulai mengadu. Bahkan ketika mama mantunya kasih keluar itu lidah buaya, apa itu bro? Apa? Ya. Ini bunga yang ada duri-duri itu bu. Ya, mamanya kasih keluar baru dia pun mama tanya, ini bunga apa namanya? Baru dia pun anak mantu jengkel kan, mamanya bilang itu lidah mertua. Lidah mertua itu, ya, kasihan. Langsung mama mantu apa? Bungkus pakaian dan pulang. Kasihan ya. Pakailah bahasa yang bagus, manis ya. Walaupun jengkel, jangan kasih lihat. Nanti di dalam kamar tuh berdoa, Tuhan jamak tapu mama mantu hati. Atau sebaliknya mama mantu berdoa untuk anak mantu. Roh Kudus jamah dia, berikan hati lembut supaya dia mengasihi saya, peduli, hormat saya. Ya kan begitu. Jangan harus kita bersih tegang hanya hal-hal yang kecil ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dan saya, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya selalu bilang begini kepada jemaat, mari setiap hari dalam hidup kita lihatlah bahwa Tuhan itu baik, Dia mengasihi kita. Lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri, saudara. Ya, Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Jangan kecewakan Dia dengan perilaku kita yang tiap hari menduka citakan hatinya. Saya kalau sudah ribut di Manokwari, sudah ini saya tinggal hanya berdoa, Tuhan, kapan orang-orang ini ya mendapatkan jamahan dari Tuhan untuk mereka berubah, bertobat. Paling tidak mereka, ini kota ini kan terkenal kota Injil ya. Injil itu apa sih? Firman Tuhan, Injil itu berita sukacita. Loh, kalau kita sendiri tidak menjadi Injil, pembawa Injil, di dalam diri kita tidak ada Injil itu ya, bagaimana kita mau bilang ini kota Injil, diri kita saja belum Injili ya. Nah karena itu mari dari kita, Bapak Ibu Saudara, pemuda-pemudi, mari kita tiap hari lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Ingat bahwa kita adalah mitra kerja Allah.
kita adalah teman Allah di dunia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadikan hidup kita firman yang hidup, ya, yang setiap hari ada perubahan, setiap hari menunjukkan kasih Tuhan, ya. Hormati tombek Tuhan itu, saudara. Tuhan kita itu, aduh, dia layak dipuji, disembah, dimuliakan lewat hidup kita. Saya mengaku dan saya jujur, Pak Pendeta, kalau saya sudah berapa minggu ini, saudara, dipercayakan memimpin ibadah di gereja-gereja karismatik seperti ini. Saya berapa minggu lalu di SP 11 Oikumene di pabrik apa ini, kelapa sawit. Di dalam itu ada gereja. Nah, saya pergi ke sana dan saya punya vokal guru bersaksi pelayan firman. Dan juga kemarin saya di Polda. Kapan itu saya di gereja ini, pokoknya gereja itu. Saya betul-betul, saudara, tersentuh sekali dengan ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, luar biasa. Karena memang Allah senang sekali dipuji, toh. Ketika diciptakan Adam pertama kali untuk apa sih? Supaya Adam dan Hawa manusia ini memuliakan Tuhan, ya? Jadi dia bukan tidak sekedar hanya ciptakan saja untuk mereka kawin dan mengatur rumah tangga, tidak. Tapi yang utama Tuhan mau manusia itu untuk memuji, menyembah Dia. Karena itu ketika umat Israel tidak lagi menyembah Dia dan menyembah berhala, Tuhan musnahkan, ya. Tuhan binasakan, saudara, di padang gurun sekian banyak orang yang binasa karena apa? Mereka menyembah Allah lain. Tuhan mau kita menyembah Dia, ya. Ketika Elia mau dibunuh oleh Isabel, ya, ketika, ya, dia berperang lewat Baal yang ada oleh Isabel, Elia bilang begini, dia lari, toh, di satu gunung dia bilang begini, Tuhan, nabi-nabimu telah dibunuh, tinggal aku sendiri yang hidup, bahkan saya pun mau dibunuh. Lalu Tuhan bilang apa? Tenang Elia, masih ada 7.000 orang yang saya sisakan yang tidak pernah menyembah berhala. Ya, 7.000 orang yang Tuhan sisakan. Mereka itu tidak pernah menyembah berhala, benci berhala pun tidak. Jadi mereka aku sisakan, yang diselamatkan maksudnya. Ya. Jadi jangan khawatir, mari Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang dipilih. Ya, dipilih Tuhan, luar biasa. Mari sebagai orang-orang yang dipilih Allah, kerjakan keselamatan. Keselamatan yang Tuhan berikan dengan jangan yang takut dan gentar, kata firman Tuhan. Kerjakan itu dengan setia, ya, jujur, bertanggung jawab, ya. Karena ketika kita dipanggil Tuhan, satu hal yang Tuhan pertama kali mau tanya, apa yang kau lakukan? Nah ini, Tuhan tidak tanya berapa perpuluhan yang kau kasih. Tidak. Berapa persembahan yang kau kasih untuk Pak Pendeta Tony? Tidak. Pertama kali Tuhan mau tanya, mana dan apa yang sudah kamu lakukan untuk saya? Selama 50 tahun kau di dunia, iya toh? Kalau kau mati 50, Pak Tony 60, kau mati 80 tahun Tuhan pertanyakan, 80 tahun kau sudah berbuah atau belum? Yang cuma rambut putih saja, ya, tapi kau tidak berbuah untuk saya, ya. Jangan, ya. Mari kita berbuah untuk Tuhan, ya. Tuhan pakai hidup kita. Lingkungan tempat kita ada ini, saudara, luar biasa. Anak-anak Tuhan ada di sini. Mari kita terus menjadi apa? Tadi, mitra Allah, membawa keselamatan untuk tetap menjadi garam dan terang. Garam dan terang, ya. Supaya hidup kita nama Tuhan dimuliakan, ya. Jadi belajar, saya titip satu pesan untuk kita, mari kita tetap setia kepada Tuhan, ya. Akhir-akhir ini adalah hari-hari yang jahat. Artinya bahwa, ya, ini sudah bagian dari kita sedang menantikan penggenapan janji Tuhan pada kali yang kedua. Siapkan. Kita tidak tahu, tidak ada yang tahu kapan Tuhan mau datang. Yang kita tahu adalah kita menjadi orang-orang yang mengerjakan keselamatan itu. Ya. Supaya kalau Tuhan mau datang sebentar, oke, silakan Tuhan, saya sudah siap. Ya. Tidak ada bilang kita Tuhan masih lama, belum siap dan sebagainya. Ketika kita sudah setia melakukan kehendak Tuhan, kapanpun Tuhan datang kita sudah, ya, rajin berdoa, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara. Saya akhiri ada satu cerita lucu, saksian betul, orang PKB, ya, GKI. Kalau saya, ya, di kampung saya, Bapak Ibu Saudara, ya,
orang Kristen kan banyak di Manado, hampir rata-rata semua orang Kristen, di kampung-kampung apalagi. Tetapi yang masuk gereja itu hanya dihitung. Kita ke gereja saja Bapak Ibu pagi, orang sudah mulai minum dengan cap tikus. Ada yang tahu sini cap tikus? Banyak ya. Bukan tikus yang dicap, tapi nama minuman yang paling keras di Manado, cap tikus. Jadi mereka pagi sudah mulai minum, saudara. Orang di gereja sangat pagi, ya. Mereka cuma jawab, ya pagi. Ya, orang pergi dengan Alkitab gereja mereka sambil minum, ya. Nah, suatu ketika, saudara, ini penatua, saya cerita ini penatua, kaum bapak. Biasa kalau ada orang meninggal di Manado, Bapak, orang duduk itu sampai pagi itu main apa? Ya untuk menghibur ya, temani keluarga, mereka main catur kah, main remi apa itu kartu, ya gaplek. Tapi cap tikus ada di meja. Sambil mereka main sampai pagi ya, sambil minum. Pulang jam 5 sudah tidur kan, nyenyak tidurnya sudah lupa. Rupanya si penatua satu ini dia bertugas pimpin PKB sore. Dia tertidur sampai sudah mau jam 5 ibadah dia masih tidur. PKB yang sudah berkumpul, mana Pak Martin? Aduh, pergi dulu satu orang lihat dia toh, karena dia yang mau pimpin sudah. Ya, satu orang PKB ke rumah, topi pintu ibunya keluar. Ibu, bapak mana? Aduh masih tidur, habis dia baru tidur pagi. Ya, sudah. Istrinya kasih bangun, bilang bapak itu ada paket PKB sudah tunggu. Ya, setahun di kampung, saudara kalau orang pimpin tidak mau ganti, belum tetap tunggu. Ya, dia bilang dia ditunggu. Jadi dia lagi ibadah itu tidak berjalan, mereka akan tunggu. Ya, pokoknya mereka akan tunggu. Jadi istrinya kasih bangun, Papa, ditunggu PKB apa mau ibadah, kau yang pimpin. Ya, saudara, dalam keadaan masih miring-miring toh, dia pulang cuci muka cepat-cepat, dia tinggal tarik itu Alkitab pergi ibadah. Sampai di ibadah dia bilang, ya, mulai sudah. Mulai ya, selesai apa? Menyanyi-menyanyi, dia mulai baca firman sudah. Bapak-bapak, kita buka firman itu adalah Injil Matius 38. Bapak Ibu Matius sampai berapa ya? Matius Injil sampai berapa? Oh, dia bilang apa Matius 35. Buka Matius, Injil Matius 35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saudara semua buka. PKB ini udah mulai buka. Ini Alkitab semua robek, ini sudah mikir. Mereka tinggal baku lihat begini. Maksudnya tidak ada. Belum tidak baku selling toh. Penatua ini dia tidak kalah aksi, dia bilang, ya saya minta seorang bapak untuk bisa baca. Dia mulai lihat semua sujud itu bapak. Dia lihat, oh tolong bapak yang di ujung. Dia tunjuk bapak yang teman dia minum tadi malam. Dia tunjuk bapak tolong. Padahal ini bapak itu sudah tadi cari-cari tidak ada Matius 35. Tapi karena dia tidak mau bikin malu di pertama, dia berdiri, saudara. Dia berdiri. Ya, bapak-bapak kita membaca Matius 35 ayat 1 sampai 10. Dia boleh baca, saudara. Dengan perikop, Yesus berjalan ke Kapernaum. Yesus berjalan ke Kapernaum. Ya. Mulai dibaca saudara, dengan diangkat di Alkitab. Pada suatu hari Yesus berjalan dengan murid-muridnya ke Kapernaum. Tiba-tiba seorang murid bertanya kepada Yesus, Guru, di manakah Matius 35 itu? Langsung bilang amin. Amin. Waduh, semua hancur pecah tertawa saudara. Ya, baru ini Pak Martin Penatua dia sadar, dia mulai buka. Bapak yang di depan bilang, kau lihat baik-baik kopal kita. Matius juga sampai 28, dari 35. Dia mulai buka. Bapak-bapak minta maaf, saya masih mengantuk jadi.
Nanti tong pulang renungkan di rumah saja ya. Ya, saudara. Ini satu cerita, tapi ya mau bilang begini. Kita ini sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan ya. Jadi ini tong punya hidup itu yang saya bilang tadi, hidup ini baik Allah ini. Jangan isi dengan tikus terus sampai lupa itu firman. Ya. Cuma 28 sampai 35 itu kan luar biasa, saudara. Saya pernah cerita ini Pak Pen tahun berapa di Jemaat GKI Pratawosi, kan Jemaat Bang. Sampai sekarang Pak Pen kalau dengar sudah pakai ini. Ibu Matius 35. Belum. Selang itu toh, kalau toh cerita lucu yang kamu ingat depo lucu. Nah, kamu tidak ambil apa sih makna dari cerita itu? Kan ada korelasi dengan ya hidup kita, supaya dalam segala hal mempersiapkan diri. Wah, tidak gampang untuk kita menyampaikan firman ini perkataan Allah yang kita mau sampaikan kepada jemaat. Tidak sekedar kita ambil kitab lalu langsung pergi dan di situ baru kita mau cari mana ya yang ini sampai lupa. Ya, pasalnya sampai berapa, itu kan tidak seperti itu. Ya, mari, itu yang saya bilang tadi. Kita semua adalah teman kerja Allah. Persiapkan diri kita baik-baik ketika kita mau ya dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Ya. Saya kalau pimpin ibadah Pak Pen minggu kan sudah ada jadwal. Itu 1 minggu itu kita kotak-katik ya, belajar terus ini walaupun belum sampai kepada kesempurnaan ya, tapi kita tidak berhenti. Siang malam di otak kita itu hanya tinggal itu yang kita ini ya, apa yang pesan Tuhan, apa yang kita, jadi tidak segampang ya, jadi tidak mudah saudara ya. Harus belajar dan harus persiapkan baik-baik ya. Saya pikir mungkin ini firman Tuhan bagi kita semua. Mari, kita adalah bagian orang yang telah dipilih, diselamatkan. Maka gunakan hidup kita menjadi teman kerja Allah untuk mengerjakan keselamatan. Karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih karunia. Tidak ada perbuatan. Saya berbuat baik Tuhan lalu saya salah, tidak. Kasih karunia. Ya. Setelah kita mendapat kasih karunia, baru kita melakukan pekerjaan itu dengan baik. Oh? Beda dengan teman-teman kita seberang. Lakukan baik, pekerjaan baik supaya kita masuk surga. Orang Kristen tidak begitu. Tong diselamatkan dulu baru tong melakukan yang baik sebagai respon kita atas kebaikan Tuhan. Ya. Itu firman Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kita supaya kita setia melakukannya. Amin. Ya. Saya kembalikan kepada Ibu atau kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dan saya kembalikan kepada WL-nya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Terpuji nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan untuk iman kami. Kami tidak sanggup Tuhan melakukannya tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu kami bersyukur ketika firman ini mengingatkan kami bahwa kami adalah bagian orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Bukan karena kami kuat dan hebat, bukan karena kami melakukan yang baik, tapi semuanya karena kasih karunia Allah. Dan karena sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, maka kami harus menjadi teman kerja Allah di dunia ini untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, hidup benar di hadapan Tuhan, supaya ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, Tuhan dapati kami adalah orang-orang yang telah bertumbuh di dalam iman dan telah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya firman ini akan menjadi kekuatan, menjadi pegangan dan sukacita dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan dari kekal hingga kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baiklah, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita melihat info seminggu ke depan.
bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang telah membentangkan Tuhan Yesus apa yang menjadi keinginan-Mu lewat kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati Ibu Kekasih. Engkau terus pakai dia dengan luar biasa. Biarlah hikmat-Mu menyertai hamba-Mu. Kebenaran-Mu selalu Tuhan curahkan di dalam kehidupannya di dalam nama Yesus. Sehingga apapun yang dia lakukan, baik di dalam kehidupannya sehari-hari maupun di dalam pelayanan, tugas dan tanggung jawabnya Tuhan, kebenaran-Mu memimpin hidupnya Tuhan Yesus, sehingga apa yang dia lakukan Tuhan boleh memuliakan nama-Mu, membawa jiwa datang untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus, dan biarlah kekuatan dan kuasa menyertai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati kesehatannya, memberkati seluruh kegiatan aktivitas hidupnya Tuhan, memberkati suaminya, memberkati anak-anaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat-berkat dari Tuhan, dari surga terus turun melimpah atas kehidupan keluarga Ibu Kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami akan memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Kuduskan bagimu Tuhan, agar lewat benda-benda yang mati ini Tuhan Yesus, berkat Tuhan dicurahkan. Kami mampu melakukan perbuatan Tuhan yang gagah perkasa lewat gereja Tuhan di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah Tuhan kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita, bukan dengan paksa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi kepadamu. Haleluya. Amin. Hidup ini harus jadi
Sungguh luar biasa. Biarlah generasi mudanya Tuhan terus bersinar untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Karena kita terus bekerja kemuliaan untuk Tuhan. Jangan pernah lelah untuk bekerja melayani Tuhan. Karena inilah tugas dan tanggung jawab kita, melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita hari pas hari. Kita meresponi anugerah Tuhan yang telah Tuhan kerjakan untuk kita dengan ketaatan kita, dengan kebenaran di dalam kehidupan kita, sehingga lewat hidup kita Tuhan dimuliakan. Kita menjadi surat yang terbuka bagi Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang Bapak Gembala untuk memberi berkat pada kita semua. Baik, Bu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya pribadi dan keluarga besar Gereja Kristen Perjanjian Baru, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Neti Novi Sumakut dari Kemenak Kabupaten Manokwari yang berbagi berkat dengan kita. Kami sangat berharap ini bukan pertama dan terakhir, Bu. Iya, kalau ada waktu lagi nanti bisa berbagi dengan kami seperti itu. Tuhan berkati. Baik, saya izin Ibu boleh ke depan. Kami mau berdoa untuk Ibu. Oh ya, baik, setelah kita berdiri semuanya, kita berdoa memberkati hamba-Nya. Lepaskan yang terbaik dari Tuhan untuk hamba-Nya. Ya Tuhan semakin memakai hamba-Nya bagi kerjaannya, bagi kemuliaan. Ya, mari kita satukan hati kita. Kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, Gereja Kristen Perjanjian Baru, sepakat sehati berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Neti Novi Sumakut yang Tuhan percayakan untuk berbagi berkat di tempat ini. Tuhan, kami terima semuanya dengan iman dan kami kembalikan itu bagi Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pakai hamba-Mu untuk terus menyatakan isi hati-Mu dimanapun, kemanapun ia pergi, kemanapun ia melangkah. Kuasa-Mu Tuhan ada bersama dengan dia. Hati dan pikiran-Mu terus ada dalam kehidupannya, sehingga ia boleh mewartakan itu kepada dunia ini. Anugerah Tuhan yang telah ia terima secara cuma-cuma tidak berhenti pada dirinya, tetapi itu diteruskan bagi banyak orang yang masih membutuhkannya. Berkati pribadinya, berkati suami, anak-anak, keluarga besarnya, semua tugas pekerjaan pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur untuk anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari lewat hamba-Mu. Dan kami tetap berdoa Tuhan pakai lebih heran lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Sama-sama kita akan pujian. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiga
Segala pujian, syukur, hormat kami kembalikan kepada Engkau, Yesus Kristus, Kepala Gereja kami, Gembala kami yang agung. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami, dari awal, pertengahan, sampai dengan selesainya. Bapak, terima kasih apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, tolong kami, supaya setiap kami mampu untuk terus meneruskan di dalam minggu berjalan ini, tidak berhenti pada diri kami. Terima kasih Bapak. Saat ini kami sehati, kami berdoa untuk beberapa pergumulan daripada jemaat, untuk keluarga besar di tempat ini. Kami tetap mendukung hamba-Mu Ibu Sorti Simanjuntak yang berada di kota Penang saat ini, yang mengalami sakit kanker. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah anak domba Allah turun atas hamba-Mu, menyembuhkan kembali, memulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa kepada hamba-Mu Ibu Riamawati Huta Barat yang berada di kota Jayapura. Tuhan, kami tetap meminta kuasa-Mu, kasih-Mu terus bekerja dalam kehidupannya. Pulihkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, kemurahan, anugerah yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Bersyukur juga dan terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Lukas T yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati, Tuhan kuatkan hamba-Mu, pulihkan kembali kondisi hamba-Mu untuk boleh berdiri di atas kedua kakinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa mengucap syukur juga untuk proses kesembuhan yang Tuhan berikan kepada Ibu Mary Titir Lolobi yang ada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah kasih sayang Tuhan terus melimpah ruah dalam kehidupannya. Darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, dan menggantikan setiap organ tubuh yang rusak, digantikan dengan yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur dan terima kasih juga untuk Ibu Sentis Sintano segala. Tuhan memberkati kesembuhan terus Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Kepala yang terbentur, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, pemulihan kembali terjadi baginya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan terima kasih juga untuk Oma KNK yang ada bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu terus menjadi berkat dan berkat, menjadi teladan panutan kepada anak cucunya dan cicitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar umur panjang yang Tuhan berikan kepadanya, memuliakan Tuhan setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga kepada hamba-Mu Bapak Yosef Auri. Tuhan terus memberkati hamba-Mu, berikan kekuatan, berikan penghiburan, damai sejahtera dan sukacita melimpah bagi hamba-Mu. Pemeliharaan Tuhan terus terjadi, kesehatan yang terbaik pun bagi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Bersyukur dan terima kasih untuk sekolah minggu kami, baik kelas kecil, kelas besar, dan semua bunda-bunda yang sudah melayani
Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi persiapan ibadah image pemuda pada sore hari nanti. Biar Tuhan jamah semua anak-anak muda, regenerasi gereja Mulia Allah. Biar mereka hidup menjadi berkat, hidup mereka berguna bagi kerajaan surga, hidup mereka berguna bagi kemuliaan Tuhan, dan hidup mereka berguna bagi sebaya teman-teman mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan seluruh kehidupan pemerintahan yang ada dalam bangsa negara kami, dari pusat sampai daerah terpencil. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kepemimpinan mereka. Tuhan hamba berdoa, Tuhan berperkara dengan mereka. Kalau mereka tidak melaksanakan tugas mereka sebagai hamba-hamba Allah, Tuhan Engkau berperkara dengan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saat mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan benar, biarlah berkat-Mu turun atas hidup mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan seluruh kehidupan para hamba Tuhan dalam rumah-rumah Tuhan yang mereka pimpin, di gereja apapun juga. Tuhan memberkati, baik yang pagi, siang, sore, dan malam hari. Tuhan menolong kami semuanya. Ajar kami untuk menghormati Engkau ya Tuhan. Dan sekali-kali jangan kami pernah mencuri kemuliaan-Mu. Segala sesuatu milik-Mu, dan kami kembalikan hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami semuanya. Dan bersyukurnya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Pertolongan kita dari Allah Bapa pencipta alam semesta, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Kekuatan kita daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, memikul, menanggung semua dosa dan kejahatan kita. Dan penghiburan kita daripada Allah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita hari ini kekal sampai Maranatha. Pulanglah, jadilah berkat untuk banyak orang, biar hidupmu mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang berkati sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dengan demikian maka berakhir sudah ibadah raya Gereja Kristen Perjanjian Baru Keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Shalom, salam NDC.